Kalian pernah nggak sih lagi naik pesawat atau lihat video drone permukiman di banyak daerah di Indonesia, terus yang kelihatan adalah hamparan warna perak atau coklat dari atap seng yang karatan? Ya, kira-kira kayak gini. Jujur, emang kurang estetik sih. Nah, ternyata masalah estetika ini jadi kegelisahan Presiden Prabowo juga, guys. Rupanya Presiden nggak cuma keganggu sama kesemerawutan baliho dan spanduk di kota-kota yang katanya merusak estetika dan bisa mengganggu pariwisata. Soal atap ini, Presiden Prabowo baru aja ngenalin istilah baru, gentengisasi. Intinya, atap seng warga mau diganti jadi genteng tanah liat. Katanya sih, biar Indonesia lebih glowing di mata dunia. Tapi, apa iya, perkara atap aja harus sampai diurusin Presiden? Sini, aku jelasin. Gentengisasi ini program buat ganti atap rumah penduduk, terutama rumah sederhana yang pakai seng atau legam tipis jadi genteng tanah liat. Kenapa? Pak Prabowo bilang karat itu lambang degenerasi, bukan kebangkitan. Dia pengen Indonesia itu aman, sehat, resik, dan indah, yang kalau disingkat jadi ASRI. Ini sebuah gerakan yang juga baru ia canangkan. Tujuannya sih mulia, demi kesehatan dan kenyamanan penghuni, karena rumah jadi lebih adem kalau pakai atap genteng tanah liat. Tapi ide ini juga demi mempercantik tampilan Indonesia buat wisatawan. Ya, targetnya biar nggak ada lagi pemandangan atap rombeng yang bikin sakit mata. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Nah, siapa yang ngerjain proyek ini? Jawabannya Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi yang jadi program andalan Prabowo ini bakal dapat tugas baru. Sebelumnya kan mengurus distribusi LPG hingga pupuk. Sekarang merambah ke pabrik genteng. Terus, berapa biayanya? Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sih ngitung kira-kira nggak sampai 1 triliun. Duitnya diambil dari dana cadangan APBN. Kedengerannya kecil buat level negara. Eits, tunggu dulu. Masalahnya gini guys, ganti seng ke genteng itu nggak kayak ganti casing HP, tinggal lepas lalu pasang baru. Seng itu kan ringan dan murah, sedangkan genteng itu berat. Memasang genteng butuh rangka kayu atau baja yang lebih kuat dan miring. Artinya, kalau mau ganti genteng, struktur rumah kita harus dirombak total. Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin bilang, kalau program ini terkesan menyederhanakan masalah. Menurut dia, ada urusan yang lebih penting saat ini ketimbang mengganti atap seng. Misalnya, perbaikan rumah di daerah bencana, penyediaan akses air bersih dan sanitasi, terus perbaikan sekolah rusak. Sebenarnya, banyak negara yang ngatur atap warganya. Di Basel, Swiss misalnya, mereka wajib pakai atap hijau, alias tanaman di atas rumah buat menyerap polusi. Di Amsterdam, Belanda, ada program atap pintar buat nampung air hujan. Tapi, pemerintah di sana ngasih subsidi ke warganya. Tujuannya juga jelas, untuk mengantisipasi dampak krisis iklim. Di kita, program ini munculnya mendadak. Rizal Taufikur Rahman dari Indef ingetin, proyek yang nggak masuk perencanaan resmi, tanpa analisis cost-benefit itu beresiko bikin anggaran bengkak. Apalagi dana cadangan APBN itu kan harusnya untuk hal darurat dan tak terduga. Jadi, gentengisasi ini penting buat estetika. Mungkin iya, tapi apakah itu prioritas utama rakyat sekarang? Itu yang masih jadi perdebatan panas. Jangan sampai kita dapat atap cantik, tapi lantai dan sanitasi rumahnya masih memprihatinkan. Estetika itu penting, tapi hak dasar rakyat atas hunian layak harus tetap jadi nomor 1. Jadi, menurut kalian gimana nih guys? Mending pemerintah bikin gentengisasi, atau sekalian aja program perbaikan rumah total? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.